Halo, kembali lagi bersama saya Maria Francina. Saya di sini akan memaparkan dan membacakan mengenai materi jasa-jasa perbankan, yaitu internet banking. Berikut uraian materinya. Internet banking. Internet banking adalah suatu aktivitas transaksi yang berhubungan dengan perbankan. Aktivitas transaksinya dapat dilakukan di kantor, di rumah, atau tempat-tempat lainnya dengan menggunakan jaringan internet. Fasilitas internet banking pertama kali digunakan oleh salah satu bank di dunia, yaitu Security First Network Bank. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah banyak bank-bank Indonesia yang menyediakan fasilitas tersebut seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Danamon, Bank Niaga, dan bank-bank lainnya. Internet banking juga terkadang dikenal dengan istilah electronic banking atau e-banking. Selain kedua istilah tersebut, juga disebut dengan virtual banking, cyber banking, online banking, dan home banking. Proses penggunaannya relatif sangat mudah, cukup dengan mengunjungi situs bank tersebut untuk melakukan transaksi perbankan. Transaksi yang bisa dilakukan melalui internet banking pun bermacam-macam, dimulai dari cek saldo, transfer dana, mutasi rekening, hingga keperluan rumah tangga seperti membayar tagihan telepon dan tagihan listrik. Selanjutnya, mendaftar internet banking untuk dapat menikmati manfaat dan keuntungannya. Pertama, kita harus mendaftar internet banking baik melalui ATM maupun langsung melalui bank yang bersangkutan. Untuk mendaftar di mesin ATM pun, nasabah hanya perlu memasukkan kartu debit di mesin ATM lalu input PIN, buka menu pilihan internet banking, dan mendaftar sesuai dengan panduan yang ada. Setelah selesai mendaftar, proses selanjutnya adalah aktivasi melalui login ke situs bank yang bersangkutan dan tinggal mengikuti panduan yang ada di situs tersebut. Hingga tahap ini, status nasabah yang bersangkutan masih hanya sebatas cek transaksi. Bila nasabah ingin agar bisa melakukan transaksi perbankan, nasabah bisa datang langsung ke customer service untuk mendapatkan token atau one time password atau OTP. Bagi pengguna token, maka proses transaksi menggunakan alat ini sangat mudah, yaitu kunjungi situs bank kemudian pilih layanan internet. Nasabah bisa memasukkan user ID dan password, pilih menu yang diinginkan, dan ikuti saja perintah sesuai dengan yang tertera di menu, termasuk mengaktifkan token untuk pertama kalinya. Ketika nasabah sudah selesai bertransaksi, maka nasabah akan menerima email dari bank terkait mengenai transaksi yang dilakukan, sekaligus menjadi salah satu pemberitahuan bahwa bukti transaksi telah berhasil. Selanjutnya ada manfaat dan keuntungan dari fasilitas internet banking. Fasilitas internet banking memiliki berbagai keuntungan bagi nasabah sebuah bank. Pada awalnya, fasilitas ini memang disediakan oleh bank dengan tujuan memudahkan nasabah maupun pihak bank dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungan yang paling utama adalah sebagai nasabah tidak perlu keluar rumah pergi ke bank atau ATM untuk bertransaksi kecuali untuk tarik tunai. Dengan menggunakan jaringan internet, nasabah dapat melakukan berbagai transaksinya. Dengan demikian, nasabah diuntungkan dalam hal waktu dan biaya. Dalam hal ini, terutama bagi nasabah yang selalu melakukan transaksi perbankan dalam bisnis, nasabah pun dapat melakukan transaksi dengan cepat di mana saja dan kapan saja asalkan ada jaringan internet. Selain membawa manfaat bagi nasabah, fasilitas ini juga memberikan manfaat bagi pihak bank yang mengoperasikannya. Dengan mengoperasikan fasilitas tersebut, bank terbantu dalam hal pengurangan biaya operasional. Keuntungan lainnya bagi bank dengan adanya fasilitas ini akan menggiring nasabah-nasabah baru yang memang membutuhkan fasilitas internet banking. Nasabah bisa melakukan beberapa transaksi perbankan melalui fasilitas internet banking. Adapun keuntungan bagi nasabah itu yang pertama melakukan transfer uang non tunai, terus yang kedua mengecek saldo dan mutasi rekening, yang ketiga membayar tagihan bulanan, yang keempat isi ulang pulsa elektrik, yang kelima pembayaran e-commerce, yang keenam informasi kartu kredit, yang ketujuh melihat informasi kurs.
Yang kedelapan, mengetahui program bank. Terus selanjutnya, adapun kelemahan dari internet banking. Selain berbagai kelebihan yang sudah dipaparkan, internet banking juga memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahannya itu dapat ditemui bila nasabah kurang waspada atau mempunyai kesibukan yang mengharuskan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Kelemahannya itu yang pertama, adanya kejahatan cyber oleh hacker. Kelemahan utama dari internet banking ini terutama bila nasabah kurang waspada. Nasabah dan bank sangat perlu waspada atas risiko pencurian data nasabah oleh hacker yang bisa menyusup ke dalam sistem pengaman. Hacker bisa saja menguras habis uang nasabah dengan berbagai cara. Pencurian data bisa melakukan teknik skimming atau melalui modus penipuan dengan berbagai macam penawaran yang mengecoh nasabah. Karena itu, nasabah wajib mematuhi semua prosedur penggunaan internet banking sehingga keamanan dana lebih terjamin. Sedangkan dari pihak bank juga perlu rajin melakukan pengawasan terhadap transaksi perbankan nasabahnya. Jika akses internet nasabah tergolong murah dan lancar, memang disarankan memakai internet banking untuk menghemat biaya. Namun, perangkat komputer atau gadget harus tertanam antivirus dan anti-malware seperti terhindar dari cracking. Dan yang penting juga, hindari penggunaannya di layanan publik seperti warnet atau wifi gratis karena rawan tindakan penyadapan data nasabah. Terus kelemahan keduanya adalah ketidaknyamanan bagi nasabah dengan mobilitas tinggi. Untuk beberapa daerah, tidak semua orang memiliki komputer, laptop, dan koneksi internet yang bagus. Selain itu, internet banking juga dirasa tidak praktis bagi orang yang memiliki kegiatan berpindah secara cepat. Saat ini, memang semua akses internet bisa diakses dengan smartphone ataupun gadget dengan mudah. Namun, tetap saja bagi pengguna dengan mobilitas tinggi butuh penyesuaian fitur dalam mengakses internet banking melalui smartphone. Yang jelas tentunya tidak akan senyaman saat menggunakan laptop ataupun komputer. Setelah adanya kelemahan di atas, adapun tips untuk menggunakan internet banking. Internet banking itu memang memberikan banyak kemudahan kepada nasabah melalui internet. Namun di sisi lain, seperti yang kita ketahui, tidak menutup adanya kemungkinan tindakan kejahatan cyber yang merugikan nasabah dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu kejahatan cyber ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh hacker. Apabila kita tidak berhati-hati dalam menggunakan internet banking ini, maka rekening kita bisa dibobol oleh para pelaku kejahatan internet. Fasilitas bank yang satu ini memang memudahkan urusan nasabah, namun digunakan dengan baik dan selalu berhati-hati. Berikut ada sedikit tips untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi via internet banking. Itu yang pertama, pastikan ketika mengunjungi situs resmi bank saat transaksi perbankan, jangan terkecoh dengan situs-situs palsu yang mengatasnamakan bank. Jangan pernah sesekali menginformasikan username dan PIN atau password internet. Terus gantilah PIN secara berkala. Yang ketiga, hapus rekaman histori pada komputer setelah melakukan transaksi perbankan, terutama jika mengakses melalui komputer umum seperti warnet, kantor, wifi, dan lain-lainnya. Yang keempat, jangan sesekali meminjamkan atau memindah tangankan atau memberitahukan PIN token akses kepada pihak manapun. Hal ini untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. PIN token ini sebaiknya digunakan hanya pada transfer pembayaran dan pembelian saja. Pastikan komputer atau gadget yang digunakan untuk mengakses internet banking itu terbebas dari virus ataupun bot atau robot. Terus yang keenam, segera melapor kepada pihak bank bila mendapati ada yang tidak wajar pada akun nasabah. Terus khusus untuk penggunaan PIN atau password, ganti secara berkala. Hal ini sebetulnya berlaku untuk semua akun internet. Namun karena internet banking berkaitan dengan uang, maka harus lebih ekstra waspada. Selanjutnya, bertransaksi dengan internet banking.
Dengan memahami keuntungan layanan internet banking, maka kita dapat mengoptimalkan penggunaannya. Layanan pun semakin mudah, aman, dan nyaman saat digunakan. Selain itu, ada beberapa tips yang dilakukan agar keamanan akun internet banking tetap terjaga. Sebagai nasabah perlu untuk menjaga kewaspadaannya. Perlu diketahui bahwa tidak semua fitur keuntungan yang disebutkan di atas sama persis antara satu bank dengan bank lainnya, namun fitur tersebut sudah dimiliki oleh beberapa bank di Indonesia. Sekian pemaparan mengenai materi jasa perbankan internet banking. Terima kasih.